Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa belajar di e-learning. Semoga kalian semua sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian harus menjaga kesehatan selalu dan stay di rumah. Jika ada keperluan keluar rumah, kalian harus mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan menjaga jarak. Terus, kalian harus menjaga pola makan dengan makanan yang sehat, yang bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu berolahraga dengan rutin. Semoga kalian semua terhindar dari virus corona. Kalian selalu semangat, jangan putus asa, dan belajar yang giat. Oke anak-anak, selanjutnya kita berdoa belajar dengan keyakinan sendiri-sendiri dimulai. Alhamdulillah. Ibu selalu ingatkan kepada kalian agar mengisi kehadiran terlebih dahulu. Dengan mengisi kehadiran di e-learning, kalian mempunyai nilai-nilai tersendiri dan bisa membantu nilai yang kurang memuaskan. Sebelum ke materi, Ibu mengingatkan kepada kalian untuk menyiapkan alat tulis untuk mencatat materi yang sudah Ibu sediakan di e-learning. Terus kalian harus menyimak video pembelajaran di e-learning, memahami dan mencermati. Karena di akhir pembelajaran ini ada evaluasi yang harus kalian kerjakan dengan membaca materi terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini. Setelah pembelajaran hari ini, siswa-siswi mampu menjelaskan perubahan ruang dan interaksi terhadap akibat faktor alam. Selanjutnya, siswa-siswi mampu menjelaskan perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Oke, selanjutnya Ibu akan mereview materi minggu lalu. Tentunya kalian masih pada ingat ya, tadi malam pada belajar kan? Oke, minggu lalu kita sudah belajar mengenai upaya-upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Upaya untuk meningkatkan kerjasama dengan ASEAN sudah terbangun melalui 3 pilar ASEAN. Dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN pada tahun 2015 akhir, diingatkan 3 pilar ASEAN itu di dalamnya mencakup politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Upaya meningkatkan kerjasama tersebut harus adanya dorongan seperti keterbukaan, kekompakan, konsisten, saling menghargai, saling kerjasama, saling menghormati, kekeluargaan, dan serta dinamis dalam bekerja sama. Ketika bekerja sama, kita harus fokus ke dalam masyarakat
dalam sektornya. Yang pertama, kita membahas politik dan keamanan. Secara historis, Indonesia itu pendiri ASEAN. Secara politis, Indonesia merupakan berupaya yang kuat dan militer Indonesia diyakini masih terkuat sampai saat ini di negara ASEAN. Sosial budaya menempatkan Indonesia sebagai negara sumber daya manusia yang banyak usia produktif yang meningkat. Secara kultural, Indonesia itu memiliki budaya-budaya yang beragam, sehingga menjadi daya tarik negara Indonesia itu sendiri. Sosial dan alam, dari kegiatan anggota ASEAN cenderung seragam atau homogen, yang cenderung satu dengan lainnya menimbulkan ketergantungan kerjasama antar sektor kehidupan. Faktor yang bisa mengakibatkan interaksi antar ruang terjadi faktor alam, yaitu seperti berikut. Yang pertama, ada faktor iklim. Yang kedua, faktor geologi. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya alam. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Kalian harus mendengarkan dan menyimak materi ini. Oke anak-anak? Jangan pada ngantuk ya. Pertama, ada faktor iklim. Kawasan Asia Tenggara seringkali terjadi perubahan iklim karena kesalahan tata kelola dan perilaku masyarakatnya, sehingga memicu pemanasan global yang bisa mengakibatkan bencana alam seperti banjir, tsunami, dan lainnya, sehingga merugikan banyak korban jiwa dan harta benda yang dimiliki oleh masyarakat ASEAN tersebut. Yang kedua, ada faktor geologi. Kawasan ASEAN ada di wilayah terjadinya tumbuhan antar lempeng bumi. Lempeng bumi bisa menunjukkan adanya barisan gunung-gunung dan sirkum Pasifik dan sirkum Mediterani. Gempa bumi, gerakan lempeng bumi bisa mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Ketika gempa bumi itu terjadi di lautan, akan menimbulkan gelombang tsunami. Negara ASEAN yang rawan gempa bumi yaitu ada 4 negara. Yang pertama, ada negara Malaysia. Yang kedua, Indonesia. Yang ketiga, negara Thailand. Dan yang keempat, ada negara Myanmar. Yang ketiga, ada faktor kesediaan sumber daya alam. Sumber daya alam menunjukkan kehidupan masyarakat ASEAN adalah bahan tambang. Selain bahan tambang yang terdapat di ASEAN, ada hutan dan lautan. Kedua sumber daya alam tersebut terkadang banyak yang diambil yang berlebihan sehingga terjadinya kerusakan. Anak-anak, kalian rileks dulu ya sebelum materi selanjutnya. Jangan pada ngantuk, semangat belajarnya. Ya. Selanjutnya yaitu ada pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Di sini ada gambarnya, anak-anak pasti tahu ini gambar apa. Perkembangan teknologi dan informasi sudah membawa perubahan dalam kehidupan kita semua. Selain menghadirkan media baru,
di sini juga menciptakan komunikasi yang bisa memudahkan kita tanpa batas, ruang, dan waktu, sehingga bisa mengubah modern komunikasi. Ya, terjadi perubahan model komunikasi dari komunikasi konvensional menjadi komunikasi modern, sehingga bisa merubah gaya hidup masyarakat ASEAN. Adanya media di tengah masyarakat ini, kita bisa dilihat bahwa perilaku masyarakat penduduknya dari berbagai kalangan. Dengan adanya media juga, kita bisa memudahkan berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun. Tidak harus bertemu tatap muka. Dengan teknologi yang canggih menggunakan handphone, kita bisa mengirim pesan atau menelponnya. Teknologi transportasi. Sejak zaman dulu, manusia sudah bisa berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Perkembangan teknologi transportasi ini berkembang dengan cepat dan tidak ada batasnya untuk perkembangan itu. Hal ini juga terjadi di negara ASEAN yang memiliki wilayah yang sangat luas. Setiap negara ASEAN memiliki sarana transportasi yang lebih cepat karena tuntunan mobilitas penduduknya. ASEAN yang tinggi speedboat, modal, dan pesawat terbang menjadi solusi terhadap masalah tersebut. Apalagi karena perkembangan teknologi transportasi sangat pesat, maka biaya transportasi bisa ditekan sehingga interaksi antar ruang di negara ASEAN menjadi lebih baik. Dalam perkembangan teknologi transportasi selanjutnya, kemajuan dan bandara semua prasarana itu membuat perubahan fungsi lahannya. Seperti itu anak-anak. Anak-anak, selanjutnya ada teknologi komunikasi. Pada zaman dulu, manusia berkomunikasi dengan secara lisan. Setelah itu, manusia mengenal tulisan. Tapi cara berkomunikasi masih sangat sederhana. Harus bertemu secara langsung. Pada saat ini, teknologi dan komunikasi sudah berkembang pesat, sehingga manusia sudah lagi tidak melakukan mobilitas fisik secara langsung, melainkan menggunakan teknologi yang canggih seperti HP dan HP genggam, yaitu bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan siapapun dengan jarak yang sangat jauh. Tidak harus bertemu langsung ya anak-anak. Dengan keadaan yang seperti ini, anak-anak bisa memanfaatkan handphone tersebut agar kalian tidak keluar rumah. Ya, tidak keluar rumah. Jika ada sesuatu apapun, kalian gunakanlah HP untuk menghubungi teman kalian. Jaga jarak terus ya anak-anak. Selanjutnya, ada perubahan yang terjadi pada penduduk di setiap negara ASEAN. Karena adanya perkembangan teknologi dan komunikasi dan transportasi di setiap bidangnya. Ada bidang ekonomi, meningkatkan pendapatan negara dari pajak karena adanya peningkatan kegiatan perniagaan, pariwisata, dan pemukiman baru. Menurunnya harga barang impor karena kemajuan teknologi komunikasi sehingga biaya untuk berkomunikasi bisa dipangkas. Kemudahan ekspor akibat dari kemajuan teknologi dan komunikasinya. Yang kedua di sini ada bidang sosial anak-anak. Yang pertama, ada pertumbuhan penduduk yang cepat karena mudahnya kemajuan teknologi dan komunikasinya. Yang kedua,
berlaku. Yang kedua, perlu meningkatkan sarana dan prasarana transportasi publik yang aman dan nyaman untuk mengatasi kemacetan. Yang ketiga, hubungan luar negeri semakin mudah, sehingga menjalani kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin kuat. Nih, di sini ada bidang keamanan, yaitu tuntunan keamanan semakin meningkat karena batas-batas negara semakin menipis sehingga setiap negara-negara ASEAN perlu koordinasi jika terjadi ancaman internasional. Informasi dan berita yang provokatif semakin mudah tersebar mengakibatkan meriuk negara-negara ASEAN dari dalam negara memecah belah. Ancaman teroris dan gangguan internasional semakin tinggi karena teroris dengan mudah mengkoordinir pasukannya. Nih anak-anak, di sini ada bidang yang terakhir ya, yaitu bidang budaya. Budaya-budaya negatif semakin mudah masuk untuk meracuni pikiran anak bangsa. Setiap negara sehingga diperlukan filter atau penguatan nasionalisme pada setiap negaranya. Terus adanya peningkatan budaya liberalisme dan hedonis di masing-masing negara ASEAN. Nih yang terakhir, ada norma dan nilai sopan santun yang mulai berubah dikarenakan perubahan kemajuan teknologi informasi di negara-negara ASEAN. Selanjutnya kalian mengisi evaluasi yang sudah Ibu sediakan di e-learning. Kalian mengisi dengan fokus dan teliti agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan lupa ya anak-anak, minggu besok kita akan membahas pengaruh perubahan antar ruang terhadap kehidupan ekonomi. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjut minggu depan ya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.